Pemasangan gigi palsu itu diperuntukkan untuk memperbaiki estetik, untuk memperbaiki fungsi bicara, dan untuk memperbaiki fungsi pengunyahan. Prosedur apa yang akan dijalankan untuk kasus ibu tersebut atau untuk pemasangan gigi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan. Sesi jalan pulang lagi. Semoga kalian gak bosan ya. Sekarang sudah masuk ke episode 15. Ya, harapan saya kalian itu tidak bosan, karena setiap harinya saya akan membahas kasus-kasus yang berbeda pastinya, agar kalian tahu permasalahan apa aja tentang masalah-masalah kesehatan gigi dan treatmentnya. Nah, setiap harinya saya akan membahas semua masalah-masalah yang saya kerjakan dengan treatment-treatment tertentu berdasarkan indikasi dan kasusnya. Oke, pada hari ini itu ada ibu-ibu datang mengeluhkan giginya ompong. Setelah itu dia menanyakan, "Dok, gigi saya bisa ditambal nggak ya? Tapi kalau tanpa gigi palsu bisa nggak ya, Dok?" Itu dia kasus yang saya angkat hari ini. Oke, kita langsung saja di permasalahannya. Silakan. Pasien pertama Nyonya inisial DW, umur 43 tahun, tensi 120/80. Ya. Keluhannya konsultasi gigi. Ya. Gigi saya ompong di bagian kanan atas ada 2, Dok. Kiri bawah ada 2. Nah, gigi saya yang ompong bisa ditambal nggak ya, Dok? Apa bisa tanpa gigi palsu, Dok? Ya. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif. Diagnosanya missing teeth gigi 14, 15, dan gigi 35 dan 36. Nah, pada kasus ini sebenarnya jawabannya bisa ya, tanpa gigi palsu, gigi ompongnya ditambal. Mungkin agak rancu ya ibunya, karena ibunya itu kurang paham mengenai indikasi pemasangan gigi palsu dan indikasi tambalan. Jadi begini, saya luruskan. Kalau indikasi gigi-gigi mana saja yang harus ditambal, itu yang pertama, gigi-gigi yang menyisakan akar masih kokoh, ya, masih kokoh, dan tentunya mahkotanya itu masih agak banyak, masih tersisa banyak, jaringan kariesnya hanya sedikit, itu namanya ditambal, ya. Nah, sekarang kalau indikasi untuk pemasangan gigi palsu, itu giginya sudah ompong. Artinya ompong itu giginya sudah tidak ada seakar-akarnya, pernah dicabut atau kecabut atau lepas sendiri, sehingga penampakan aslinya itu hanya gusinya aja. Jadi sisa akarnya sudah tidak ada. Itu indikasi pemasangan gigi palsu. Nah, itu dulu yang kita pahamin. Oke. Pasiennya datang, saya periksa langsung, ternyata giginya itu sudah ompong semua. Ternyata giginya itu sudah tidak ada semua, seakar-akarnya itu tidak ada, menyisakan gusi yang sehat bekas lepas gigi tersebut. Saya nggak tahu ya lepas atau pernah dicabut. Intinya pada saat saya pemeriksaan, gusinya itu sudah sempurna, sudah menutup sempurna. Jadi sudah siap untuk dilakukan pemasangan gigi palsu. Nah, sang pasien maunya gigi yang ompong tersebut ditambal saja. Nah, itu kan tidak bisa karena giginya sudah ompong. Oke, itu berarti indikasinya untuk pemasangan gigi palsu. Sedangkan pasiennya tidak mau dipasangkan gigi palsu, mungkin dengan alasan ribet atau biaya, bisa jadi, ya kan? Mungkin dengan harapan dia gigi yang ompong itu disamakan, kalau giginya itu sudah tidak ada, walaupun giginya masih ada sisa akar pun dibilangnya ompong gitu. Jadi masyarakat sekarang itu memahamin kalau giginya ompong itu seperti itu. Jadi ada sisa akar pun dibilangnya ompong, dan gigi utuh sampai akar-akarnya pun ya dibilang ompong. Nah, jadi harapan saya kalian sudah tidak bingung lagi untuk masalah gigi ompong untuk ditambal atau gigi ompong untuk dipasangkan gigi palsu. Nah,
Nah, oke, pasiennya itu mau ditambal gigi yang ompongnya tersebut, tapi keadaannya giginya sudah ompong, tidak ada sisa akar sekalipun. Nah, di situ saya kasih pengertian bahwasannya ada indikasi gigi yang ditambal dan ada indikasi gigi yang memang harusnya dipasangkan gigi palsu. Tapi untuk kasusnya ibu nih dipasangkan gigi palsu ya, supaya ibunya mengerti dan mau dipasangkan gigi palsu sesuai dengan indikasi kasusnya. Saya jelaskan tuh macam-macam gigi yang harus ditambal, macam-macam gigi yang harus dipasangkan gigi palsu. Gigi yang keadaannya harus ditambal itu tadi terdapat sisa mahkota masih banyak dan akarnya masih kokoh. Terus terdapat akar gigi yang masih kokoh walaupun mahkotanya sudah hampir tidak ada. Itu bisa dilakukan perawatan saluran akar dulu lalu dipasangkan pasak ke depannya. Terus indikasi untuk pemasangan gigi palsu. Nah, pemasangan gigi palsu itu diperuntukkan untuk memperbaiki estetik, untuk memperbaiki fungsi bicara, dan untuk memperbaiki fungsi pengunyahan. Ya kan? Nah, di situ kita pahamin dulu dan kita tahu gigi palsu mana saja yang akan dipasangkan di kasusnya ibu. Jadi treatment yang akan dipasangkan gigi palsu pada kasusnya ibu dengan indikasinya giginya sudah lepas semua ya tadi ya sampai akar-akarnya. Terus gigi palsu sendiri mempunyai banyak macam-macamnya. Yang pertama nih ada gigi palsu lepasan. Gigi palsu lepasan juga banyak. Ada berbahan akrilik, ciri khasnya ada kawatnya. Ya. Nanti saya kasih gambar di sini. Nah, ini gigi palsu lepasan akrilik. Terus yang kedua, gigi palsu lepasan bahan fleksi, atau sering saya sebutin ke pasien itu bahannya Valplas. Jadi dia gigi palsu lepasan hampir mirip dengan yang pakai kawat tadi, tapi ini tanpa kawat namun lentur. Nah, seperti ini. Ini contoh gambarnya yang fleksi atau yang Valplas. Gigi palsu lepasan ini ya. Terus yang selanjutnya ada gigi palsu yang tipenya cekat atau gigi palsu yang permanen. Itu diantaranya ada gigi palsu yang dia bridge, ya kan? Dia bridge itu menempel atau menyandar jembatan gitu dengan gigi-gigi sebelahnya, tapi memiliki kekurangan sendiri. Kalau gigi bridge permanen itu gigi sebelahnya harus dikurangin. Ya, misalkan ini gigi ini ompong, ya. Ininya giginya dikurangin, yang satu tetangganya yang sebelahnya lagi dikurangin. Gunanya ini buat sandaran atau bridge dari gigi palsu yang ada di tengah itu. Nah, ini dia penampilannya atau penampakannya lebih bagus, lebih estetik dan lebih praktis, tidak ribet karena permanen, ya kan. Enak juga dipakaikan untuk makan. Cuman ada kekurangannya, yaitu harganya lebih mahal daripada yang lepasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kalian membersihkan bagian gigi palsu yang bridge, itu tidak bisa dilepas terus dibersihkan terus dipasang lagi sendiri. Itu tidak bisa. Bisa, cuman disikat aja. Namun sisa-sisa makan kan masih ada di celah-celah gigi yang permanen cekat tadi. Pasti ada jedanya antara gusi dan gigi permanen itu. Nah, disitulah sisa makanan yang harusnya dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan sendiri. Berarti kalian yang sudah memasakkan gigi permanen cekat harus sering-sering ke dokter gigi. Yang biasanya 6 bulan sekali mungkin ditingkatin jadi 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang terjebak di dalam perbatasan antara gigi cekat dan gusi itu tidak lama. Kalau misalkan lama, itu akan menghasilkan infeksi. Itu akan menjadikan infeksi yang jadinya radang, terus gusinya mudah berdarah. Itu kekurangan yang kedua ya. Nah, sekarang yang kekurangan yang ketiga. Pada pemasangan gigi palsu cekat, itu gigi-gigi sebelahnya harus dikurangin. Yang tadi saya bilang di awal, dikurangin itu untuk pegangan bridge dari gigi palsu yang ada di tengah itu. Justru ini kekurangan. Kenapa? Karena gigi asli, gigi yang sehat itu dikurangin, otomatis linu. Ya kan? Itu kekurangan dari gigi palsu cekat. Tapi ada kelebihannya tadi. Nah, jadi setiap gigi palsu itu ada kekurangan, ada kelebihan. Terus satu lagi, pastinya kamu tahu kan implan. Nah, bagi yang belum tahu, implan itu jadi ada
pengganti sisa akar dari jenis bahan logam yang dimasukkan ke dalam gusi. Iya, ke dalam gusi. Kalau kalian tahu itu penampakannya kayak skrup. Nah, tempatnya itu kayak skrup, dimasukkan ke gusi, terus ditanam di situ. Nanti sekitar 2 bulan kemudian baru dipasangkan bridge-nya atau dipasangkan mahkotanya. Itu jauh lebih estetik. Kekurangannya jauh lebih mahal. Keuntungannya ya tadi yang jauh lebih estetik, lebih bagus, lebih kuat. Namun ada kekurangan lagi nih. Kalau bekas pencabutan dari gigi tersebut yang akan dibuatkan gigi implan, itu tulang-tulangnya harus kuat. Itu kekurangannya. Kalau misalkan nggak kuat atau lebih tipis, itu nanti ditambahkan lagi, ya, di bone graft namanya. Jadi ditebelin, dan itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Biayanya juga lebih mahal. Kenapa harus ditebelin? Jelas kan mau ada pasak yang ditanam di situ. Jadi di situ harus kokoh. Oke. Gigi palsu implan itu termasuk gigi palsu cekat ya. Ya, jadi balik lagi ke kasus ini, gigi palsu sang ibu tersebut akan dibuatkan gigi palsu yang lepasan saja. Karena sudah saya jelaskan dari A sampai Z, ternyata ibunya memilih gigi palsu yang lepasan berbahan fleksi atau Valplas karena lebih lentur dan lebih terjangkau, terus tidak mengurangin gigi sebelahnya yang nantinya akan linu. Cuman ini pada kasus itu ya. Tapi kalau misalkan kalian maunya pakai cekat, ya nggak apa-apa. Jadi setiap gigi palsu itu tidak bisa dibilang, dok mana yang bagus gigi palsunya coba pilihin, dok mana yang paling murah coba pilihin. Bukan ke situ arahnya. Tapi arahnya, dok mana gigi palsu yang cocok untuk kasus saya. Gigi palsu mana saja dok yang diindikasikan di gigi saya. Jadi kalau misalkan kalian konsultasi ke dokter gigi mengenai gigi palsu yang akan kalian gunakan, pastikan kalian datang ke dokter giginya dan pastikan dokter giginya memeriksa dulu. Nggak bisa tuh tanya harga via WA, tidak bisa. Mungkin bisa, itu hanya perkiraan-perkiraan saja. Nah paling tepat lagi dokter giginya memeriksa dulu. Oh ini indikasi ini nih. Nah itu langsung diindikasikan, Bu, indikasi gigi palsu ibu tuh ini aja ya, Valplas aja ya, atau cekat aja Bu, gitu. Dokter gigi pastinya banyak referensi untuk kasus gigi palsu yang akan digunakan untuk kasusmu gitu. Semoga bisa dipahamin bahasa saya supaya bisa tepat dalam pemilihan gigi palsu yang akan digunakan. Ingat, gigi palsu sebagus apapun itu perlu adaptasi. Jadi pada saat pemasangan gigi palsu pastinya tidak enak. Sering saya contohkan sama seperti beli baju atau beli sepatu. Iya, beli baju atau beli sepatu yang kita sukain, ternyata nomornya itu nomor 42. Tapi biasanya nomor 42 itu saya tuh nyaman. Cuman kok nomor 42 merek ini kok saya seret ya? Kok saya longgar ya? Oke deh saya beli dengan harapan nanti juga adaptasi dan terbiasa. Akhirnya ya sudah nyaman gitu. Sama seperti gigi palsu juga. Semua gigi palsu akan nggak enak, namanya juga gigi palsu, bukan gigi buatan Tuhan. Jadi perlu adaptasi sendiri supaya mencapai kenyamanan akan dipakai untuk mengunyah, untuk berbicara, bahkan untuk estetik. Nah, estetik itu jadi senyumnya pas ada gigi palsu nih, jadi nggak ragu-ragu senyumnya gitu. Nah, ibu itu saya sarankan untuk bahan Valplas ya yang lepasan, dan ibunya mau. Setelah itu prosedur apa yang akan dijalankan untuk kasus ibu tersebut atau untuk pemasangan gigi palsu yang lepasan? Yang pertama itu harus cetak, ya, cetakan gigi yang akan dibuatkan gigi palsu sesuai dengan indikasi dari pasien tersebut, bertujuan untuk tepat retensinya dan stabil pada saat pemakaian nanti gitu. Itu bahasa saya ya, yang saya gunakan. Nih cetakan gigi nih kayak gini nih ya. Ini cetakan gigi itu harus dibuatkan atas bawah. Nah itu di kunjungan pertama. Di kunjungan berikut laginya baru setelah dicetak, setelah pemilihan warna, setelah pemilihan jenis, ya kan, setelah diskusi harga,
semua setelah disepakatin, mungkin kunjungan berikut laginya sekitar ada bermacam-macam, sekitar 4 hari, sekitar seminggu, sekitar 2 minggu, ada juga tergantung dokter giginya. Nah, ibu tersebut nanti datang seminggu kemudian, baru saya insersi ke ibu tersebut untuk ngepasin nih, pas nggak, jepit nggak, sakit nggak, ada yang bikin luka jaringan sekitar nggak, ada yang bikin luka gusinya nggak, ada yang ya gitulah, ada, jadi kenceng nggak, longgar nggak gitu. Jadi insersi itu merupakan tindakan sebelum gigi palsu itu dinyatakan terpasang oleh dokter giginya ke pasiennya. Nah, setelah itu adaptasi, setelah itu kontrol pasca pemasangan gigi palsu, biasanya seminggu kemudian, untuk mengecek lagi gigitannya pas nggak, retensinya pas nggak, pada saat buka mulut dia jatuh nggak, pada saat berbicara gigi palsunya lepas nggak. Apabila pada saat pemasangan insersi gigi palsunya yang merasa sakit, mungkin itu perlu analgetik atau pereda rasa sakit untuk mengurangi rasa sakit yang menjepit tadi. Biasanya kalau valpas itu kekuatannya ada di kekuatan jepit di gusi yang kosong itu, di gusi sebelah gigi yang hilang tersebut. Di sekitaran itu retensinya di situ, stabilitasnya di situ juga. Nah, begitu. Untuk kasus ibu itu, ya jadinya, Bu, mohon maaf, ibu datang tidak bisa ditambal karena giginya itu sudah ompong semua, Bu. Jadi ini indikasinya bukan tambal gigi, tapi pasang gigi palsu, Bu. Kecuali giginya ibu masih ada sisa akarnya dan masih ada mahkotanya cukup banyak, jadi itu ditambal. Oke, baik dok, saya paham. Iya, oke, sip, itu akan saya kerjakan. Dan akhirnya ya sudah, ibu pulang, kita bikinkan setelah sudah ada cetakannya. Cetakannya nggak bisa saya tampilin ya, karena itu masih basah. Iya, masih basah, kan butuh kering. Habis dicetakkan, diisi bahan gips, setelah itu kering, kita angkat. Kalau misalkan sudah kering mah tadi saya pasti tunjukin ke kalian supaya kalian lebih paham. Untuk kasus ini, apabila kalian masih butuh banyak pertanyaan atau jawaban saya kurang jelas mengenai kasus gigi palsu, bisa isi di kolom komentar. Oke, lanjut selanjutnya. Ini pasien selanjutnya, Nona, inisial RI, umur 21 tahun, tensinya 120/80. Keluhannya gigi berlubang di bawah kiri. Terkadang terasa linu, tapi nantinya hilang sendiri linunya tanpa minum obat, dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, kloretilnya positif linu. Diagnosanya gigi 38 pulpitis reversible. 38 pulpitis reversible. Jadi pulpanya itu belum terbuka dan belum menjadi radang. Tapi biasanya ciri-ciri pulpitis reversible itu linu tapi hilang sendiri tanpa minum obat. Bisa jadi itu. Bisa jadi linu pada saat makan, gigit, makan linu. Bisa jadi itu. Terus bisa jadi karena paparan dari panas dan dingin. Minuman atau makanan bisa jadi. Manis juga bisa. Tapi hilangnya cepet. Aduh linu, hilangnya cepet. Nah itu bisa langsung ditambal. Segera langsung ke dokter gigi untuk melakukan perawatan pulp capping sebelum bahan tambalan. Jangan sampai ditunda. Nanti takutnya infeksi itu makin menyebar ke saraf gigi. Jadinya perawatan saraf gigi deh, yang lama, yang membutuhkan biaya, waktu nunggu, ya kan. Kalian kan nggak suka kayak gitu. Sukanya yang instan. Jadi kalau misalkan belum ada keluhan yang sakit banget, segera ke dokter gigi. Nah, pada kasus ini itu saya lakukan pulp capping, yaitu kasih lapisan supaya nggak linu lagi. Macam-macam, bisa langsung pulp capping, langsung tambalan permanen, bisa jadi pulp capping yang observasi selama seminggu tidak ada keluhan, saya tambal permanen. Saya pilih yang tadi. Nanti minggu depan baru ditambal permanen karena tadi udah tipis banget dentinnya. Jadi saya tebelin dulu, maksud hati. Nanti seminggu kemudian saya tambal permanen, seperti itu. Oke, lanjut. Nyonya inisial IL, umur 52 tahun, tensinya 100/80. Keluhannya gigi berlubang, ingin dicabut karena sisa makanan sering masuk sehingga sakit sekali, dok, dan tidak nyaman.
Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya pun negatif. Diagnosa gigi 47 gangren pulpa. Gangren pulpa. Dicabutin deh. Dicabut ekstraksi. Gangren pulpa. Iya, gangren pulpa adalah kondisi di mana gangren pulpa adalah kondisi di mana lapisan dari saluran akarnya sudah terbuka lama dan sudah terinfeksi lama. Terus didukung dia tuh sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi. Ya sudah, treatmentnya pencabutan. Karena percuma kalau misalkan dilakukan perawatan saluran akar gitu. Memang bisa untuk ronsen. Kita lakukan ronsen dulu bertujuan untuk melihat tuh lapisan-lapisan di akar giginya masih utuh atau enggak, tulang penyangganya itu masih rapat atau enggak, masih bagus atau enggak. Namun saya punya catatan sendiri. Sang pasien, ya lagi-lagi sang pasien tidak mau menunggu lama. Padahal saya udah rayu tuh, udah Bu, Pak, ayo dong gitu. Kita jaga giginya, jangan sampai tindakannya pencabutan lalu mikirnya setelah dicabut sembuh. Enggak dok, udah cabut aja. Ya udah, akhirnya memang indikasi pemeriksaan klinis pun ya menyatakan pencabutan. Ya udah, jadinya saya cabut. Nah, kedepannya setelah dicabut, saya motivasi untuk pemasangan gigi palsu sesuai indikasinya. Oke, lanjut kasus berikutnya. Kasus berikutnya nyonya inisial AD, umur 36 tahun. Tensinya 130/80. Keluhannya gigi berlubang di bawah kiri, terasa nyeri dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusinya positif, CE-nya pun positif. Diagnosa gigi 35 pulpitis irreversible. Nah, kalau misalkan sudah itu, ciri-ciri khasnya dia tuh sakit menyengat dan sakitnya itu tidak cepat hilangnya. Terus sudah pernah minum obat dan kambuhan. Pulpitis irreversible adalah kelanjutan dari pulpitis reversible. Nah, pulpitis reversible tadi tindakannya pulp capping. Kalau misalkan pulpitis irreversible berarti sudah wajib perawatan saluran akar. Jadi saya tadi buka, langsung bersihkan kavitasnya, pembersihan semua, karies, sisa makanan, jaringan-jaringan nekrotik di dalam kamar pulpanya semua saya bersihkan. Baru saya lakukan kunjungan pertama perawatan saluran akar, yaitu devitalisasi atau mematikan saraf gigi. Sudah kasih tambalan sementara deh. Terus saya nggak lupa untuk mengasih obat, karena pasca perawatan saluran akar, terutama pasca devitalisasi ini pastinya sakit. Nah, saya kasih obat dan pasiennya saya motivasi untuk selalu kooperatif di waktu yang saya tentukan. Seperti itu, waktu kunjungan ya, kooperatif kunjungannya. Kalau nggak kooperatif bahaya nantinya. Saya ulangin lagi Bu, kalau misalkan nggak kooperatif, kasihan di ibunya, waktunya itu. Gitu. Oh ya, ini hanya info, karena dari kemarin mungkin saya bahas perawatan saluran akar gitu kan. Jangan khawatir, perawatan saluran akar itu di cover BPJS, tapi di Vaskes tingkat lanjutan. Nanti saya bakal bikinkan konten khusus untuk perawatan apa saja yang ditanggung BPJS, khusus perawatan gigi. Nah, supaya kalian tahu dan supaya kalian tetap semangat untuk menjaga giginya. Tidak lagi ada alasan, dok biaya dok, enggak. Sekarang BPJS banyak mengcovernya, tenang saja. Intinya kasus-kasus yang urgent, kasus-kasus yang gigi berlubang sakit, kasus-kasus yang urgent lainnya ternyata BPJS mengcover. Kalian mau tahu apa aja nanti saya bikinkan, tenang saja, stay tune terus, makanya subscribe biar nggak ketinggalan, loncengnya nyalain ya. Jadi insya Allah saya sebisa mungkin buatkan, kalau saya kuat tenaganya ya nggak kecapean gitu ya, setelah pasien ada waktunya, pastinya saya usahakan saya buatkan konten setiap hari untuk kalian, supaya sus gigi itu kalian lebih paham dan tidak menakutkan lagi kalau kalian sudah paham. Seperti itu. Oke, lanjut. Pasien selanjutnya ini Tuan inisial ED,
usia 62 tahun, tensinya 120/80. Iya. Keluhannya ingin cabut gigi karena rencana pasang gigi palsu. Nah, gitu ya. Pemeriksaan klinis, palpasi negatif, perkusi negatif, keluar etilnya negatif juga. Diagnosa gigi 22 gangren pulpa. Ya, ini kebalikan dari pasien yang pertama tadi. Kalau pasien pertama tadi menginginkan ditambal saja tanpa gigi palsu, padahal kasusnya sudah ompong semua. Kalau sekarang pasiennya mau pasangkan gigi palsu tapi masih ada sisa akarnya. Ya, semua pasien tuh banyak, makanya ini menarik sekali. Setiap harinya saya di jalan pulang pasti saya kasih tahu kasus-kasus yang menarik supaya kalian supaya kalian paham. Jadi kasus gigi nggak 1, 2, nggak cabut tambal. Nah, balik lagi ke kasus ini. Jadi pasiennya itu datang, dia mohon maaf sadar diri giginya sudah nggak ada semua. Maksudnya nggak ada mahkotanya ya. Sisa akarnya masih ada, grepes gitu deh. Nah, dulu katanya dia suka banget makan manis. Akhirnya pada grepes semua terjadi pada gigi depan. Tinggal sisa akar pada pemeriksaan klinisnya. Oke, betul sekali, tepat. Pasien tersebut bilang, "Dok, saya mau cabut dulu, setelah itu pasang gigi palsu." Tepat. Itu perawatan yang bagus daripada perawatan yang masih ada sisa akarnya dipasangkan gigi palsu. Siapa ini yang punya kayak gini nih kasusnya? Segera kalau misalkan ada kayak gitu, segera lepas gigi palsunya dan cabut sisa akarnya supaya nggak bakteri numpuk pada di situ. Nanti ke aliran darah berbahaya loh, bisa nyampe ke jantung. Lihat konten selanjutnya, itu bahas itu. Jadi bahas berpengaruh infeksi pada gigi terhadap penyakit jantung, diabetes, dan penyakit sistemik lainnya. Berbahaya. Coba untuk kasus ini, pintar bapaknya, cerdas. Maksudnya dia menginginkan supaya gigi palsunya pas retensinya, dia stabil giginya, jadi harus dibersihkan dulu. Baik Pak, nggak nunggu lama lagi dan saya juga nggak menjelaskan banyak. Karena alhamdulillah bapaknya mungkin sudah searching atau sudah nonton YouTube dengan konten-konten gigi palsu yang harus dibersihkan dulu sisa akarnya. Bermanfaat juga itu YouTube. Terus dicabutin akhirnya, lalu dipasangkan gigi palsu. Nah, bapak mau seperti itu. Saya lakukan pemeriksaan klinis langsung. Oke, ternyata ada sisa akar di bagian anterior atau gigi seri. Itu tinggal sisa akar. Jadi saya cabutin. Cabutin pastinya sesuai prosedur dong ya. Saya cabut, sterilisasi semua oke. Setelah itu inform consent dulu, persetujuan pencabutan. Nah, inform consent ditulis, persetujuan anestesi, persetujuan pencabutan. Baru setelah itu saya edukasi persiapan awal sampai pos atau setelah pencabutan itu akan seperti apa dan resiko-resiko yang terjadi seperti apa. Saya jelasin semua, bapaknya mengerti. Oke dok, ya udah, saya anestesi lokal. Udah gitu nggak menunggu lama, daerah jaringan memutih semua, lakukan pencabutan. Alhamdulillah kasusnya juga cepat ya, karena gigi depan akarnya satu. Kalau gigi depan, setiap gigi depan itu pasti mempunyai akar satu. Kalau akarnya banyak berarti itu gigi geraham, antara gigi geraham kecil atau gigi geraham besar. Nah, itu patokannya ya. Itu gigi geraham satu, itu alhamdulillah mudah sekali. Terus baru setelah itu saya kasih edukasi pasca pencabutannya supaya tidak terjadi perdarahan. Pastinya, satu, jangan dulu merokok apabila bapak merokok. Yang kedua, jangan sering kumur gitu. Karena kumur itu darahnya makin keluar Pak gitu. Jadi kalau darahnya keluar, simple, yang dicari es batu, gigitin aja es batu, tahan ya. Tapi ingat, tangannya bersih, cuci tangan dulu sebelum masukkan es batu ke dalam soket atau bekas pencabutannya tersebut. Yang ditakutkan apa? Infeksinya, ya kan? Namanya luka, berarti pintu masuk dong, ya kan? Pintu masuk infeksi bakteri. Kita waspada aja untuk itu. Terus selanjutnya sudah semua, pasti saya kasih obat. Pastinya setelah hilang baalnya atau biusnya atau anestesi yang saya lakukan tadi, itu pasti akan merasakan sakit. Saya kasih obat analgetik, antibiotik, dan peradangan. Next, selanjutnya harapan saya bapaknya kontrol lagi, dan saya motivasi terus untuk pencabutan gigi sisa akar selanjutnya untuk persiapan pemasangan gigi palsu. Gitu. Oke, lanjut.
Ini pasien terakhir dok, Ya. pasien anak. Anak inisial Ki, umur 5 tahun. Ini keluhannya gigi susu bawah goyah. Pemeriksaan klinisnya gigi goyah bawah, palpasinya negatif. Diagnosa gigi 31 persistensi. Yes, ini akhirnya saya bahas kasus anak. Kemarin-kemarin gak ada kasus anak ya. Alhamdulillah saya angkat kasus anak juga di kesempatan kali ini. Anak pencabutan gara-gara giginya numpuk, itu keluhannya. Saya periksa, ya benar saja persistensi. Kenapa? Apa itu persistensi? Dimana gigi permanennya sudah tumbuh, tapi gigi susu atau gigi anak tersebut masih ada di situ. Nah, biasanya gigi itu tumbuhnya ada tahun-tahunnya, ada nomor serinya. Ya nomor seri itu kita ibaratkan lah ya. Nomor seri itu jadi gini, gigi yang bawah itu tumbuhnya umur gigi yang bawah depan tumbuhnya umur 6 tahun gitu. Kalau misalkan bapak ibu mempunyai anak yang sudah 7 tahun umurnya, tapi yang gigi bawah di umur 6 tahunnya belum kecabut sampai umur 7 tahun, ya jelas saja berjejal. Yang harusnya umur 6 tahun itu sudah lepas gitu. Jadi baiknya tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan, waktu erupsi yang ditentukan. Umur 6 tahun itu untuk gigi bawah depan, umur 7 tahun itu untuk gigi atas depan, dan selanjutnya hanya dokter gigi yang tahu. Konsultasikan untuk masa-masa erupsi gigi susu, di masa gigi bercampur, itu lepasnya di umur berapa aja, itu pasti nanti dokter giginya ngasih tahu. Nah, kasus ini anaknya tuh udah umur kasus ini padahal anaknya umur 5,5 tahun ya. Iya, mau sebulan lagi mau 6 tahun. Oh, sebulan lagi mau 6 tahun. Ya, cocok lah ya, mau 6 tahun. Berarti tepat lah ya hitungannya. Tapi gigi permanennya itu udah tumbuh nih di bawah sini nih. Set gitu. Di bawah lidah, di dekat lidah bagian dalam. Nah, setelah dicabut, ibunya nanya, "Dok, ini gimana, Dok? Giginya masuk ke dalam. Gimana, Dok?" Tenang. Bu, itu giginya akan sesuai ke lengkung rahangnya lagi, Bu, asal dimotivasi anaknya untuk mendorongkan lidahnya kayak gini nih. Nah, gitu supaya sejajar lagi. Ya, kalau bahasa saya dipadal-padal, nggak tahu bahasa kalian apa. Kasih tahu di kolom komentar bahasa kalian tuh apa kalau gini. Nah, gitu. Ya. Intinya supaya gigi permanennya itu bisa sejajar lagi dengan lengkung rahang gigi-gigi sebelahnya. Jadi rapih gitu. Oke dok, baik. Nah pada saat itu pasiennya alhamdulillah tidak nangis. Ya dikit lah ya nangis. Bukan nangis ya tadi, cuman ketakutan gitu karena saya ada double anestesi. Yang satu anestesi oles, ya kan? Itu topikal semua sih. Yang kedua saya kasih anestesi kloretil atau anestesi yang menggunakan es batu tuh. Anestesi yang menggunakan semprotan es, ya kan? Jadi alhamdulillah bisa teratasi sebelum pencabutan pasiennya tidak berasa, pasiennya supaya tidak berasa, apalagi anak-anak ya kan. Nah di situ mungkin pasiennya kaget kan karena first time nyabut gigi di dokter gigi. Mungkin saya sudah tutupin tadi tuh apa namanya tang cabutnya atau alat pencabutnya sudah saya tutupin. Mungkin kan namanya juga anak kecil ya yang rasa ingin tahunya besar padahal dia ketakutan, mungkin dia ngintip gitu. Jadinya ya udah agak ngerengek sedikit. Terus setelah dicabut, terus saya dep atau saya berhentikan perdarahannya. Saya cek perdarahannya, alhamdulillah sudah nggak berdarah lagi. Tapi saya motivasi ke ibunya, Bu, kalau misalkan ini anak ngerasa sakit pasca pencabutan, tolong berikan paracetamol saja, Bu. Kalau sakit, kalau nggak sakit nggak usah diminumin. Nah, terus kedua, motivasi anaknya jangan terlalu banyak kumur, Dok. Jangan terlalu banyak kumur, Bu, ya kan? Karena kumur terus itu bukan berhenti darahnya, tapi darahnya makin keluar. Terus selanjutnya pantangannya yang dilarang adalah anget, panas, pedes, itu nggak boleh dulu. Sering kumur itu nggak boleh dulu, Bu. Gitu. Nanti kalau misalkan nggak lama, insya Allah darahnya tuh mampet. Ya, saya tetap tenangkan ibunya. Saya pastikan ini Bu tidak berbahaya.
Ya alhamdulillah ibunya juga tenang dan oke dok, siap, kata dia gitu. Sampai nanti ketemu lagi, saya ingin dipantau dok, katanya gitu. Ingin dipantau untuk perkembangan masa erupsi giginya. Pada saat nanti kalau giginya sudah mau lepas, saya kesini lagi dok. Oh baik bu, terima kasih untuk itu, saya bilang gitu. Ya udah deh, terus akhirnya ibunya pulang. Saya tanpa resepkan obat ya, tanpa ya, karena di rumah katanya punya Sanmol atau punya paracetamol atau obat peredar lainnya yang sirup yang tersedia di rumah. Jadi buat apa double-double, ya udah pakai itu aja bu. Toh itu diminum jika dibutuhkan, jika sakit saja diminumnya. Gitu. Oke, pembahasan sudah selesai semua dari pasien awal sampai pasien yang terakhir. Kesimpulannya, sesi jalan pulang kali ini tertuju pada satu tadi. Indikasi gigi palsu itu harus hilang semua sisa akarnya. Kalau indikasi penambalan itu harus ada semua dan kokoh sisa akar beserta mahkota yang terdapat kariesnya hanya sedikit, itu bisa ditambal ya. Kalau ompong semuanya tinggal gusi saja, itu namanya dipasangkan gigi palsu. Nah, gigi palsu itu banyak tadi yang saya sebutin. Terus selanjutnya untuk perawatan gigi palsu mungkin saya bahas di kesempatan berikutnya. Dan untuk hari ini mungkin saya cukupkan pembahasannya sampai sini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kalian semua. Apabila semua penjelasan dari saya salah atau kurang jelas, atau tidak puas dengan penjelasan saya tadi, mungkin hampir sama dengan kasus yang ibu bapak atau kalian punya di giginya, boleh tanyakan saja. Tapi di situ harus jelas nama, terus umur, terus kejadian sakitnya kapan, pernah minum obat apa enggak, udah berapa lama, itu ditulis semua di kolom komentar supaya saya enak bisa bacanya. Titik koma juga jangan lupa ya, supaya tepat dengan jawabannya kalau misalkan saya bacanya juga paham gitu. Oke, dan untuk penutup, jangan lupa sikat gigi 20 menit setelah makan dan sebelum tidur. Ingat pesan saya, tetap sehat dan selalu produktif. Terima kasih. Tonton video saya selanjutnya.